gitu. Tapi ternyata ada yang orang-orang yang emang tidak terlalu peduli dengan itu. Bahwa isu keadilan iklim itu bukan menjadi prioritas. Memang baik tetapi belum menjadi prioritas di sekolah khususnya. Mas Jorgi kemarin yaitu punya ide untuk membawakannya dalam bentuk cerpen. Ada beberapa anak yang sudah speak up gitu ya, yang berani berbicara, gitu ya, bertanya maupun juga mengemukakan pendapatnya begitu, yang menunjukkan paham tentang perubahan iklim dan juga menunjukkan bahwa dia peduli. Dari menanam benih sampai panen, mereka itu diikut sertakan gitu. Anak-anak OSIS begitu bersemangat ya, terbakar ketika diajak diskusi, bahkan menemukan sebuah project gitu. Dari diskusi itu bahkan membuat komisi lingkungan hidup, lalu ada gerakan dan proyek tertentu. Halo friendship, jumpa lagi dengan saya Bowo dalam podcast obrolan santai yang membahas isu-isu yang up to date, isu-isu yang santai, tapi bisa ini membawa inspirasi bagi kita semua. Kali ini saya kedatangan tamu, dua pendekar. Sebelah kanan dan sebelah kiri ada dua pendekar ini. Pendekar lapangan yang selalu menerjang badai dan suasana yang padat di Jogja. Silakan perkenalkan dulu Om. Baik, nama saya Jorgi. Saya staf program KIPA, Keadilan Iklim untuk Perlindungan Hak Anak. Oke, dan saya Rizky, saya juga sebagai staf lapangan di proyek Keadilan Iklim untuk Perlindungan Hak Anak atau biasa disingkat KIPA. Oke, Om Rizky dan Om Jorgi ya. Siap. Mungkin bisa cerita sedikit terkait dengan peran yang dilakukan dan mulai kapan itu dilakukan. Nah, kami masuk ke 12 sekolah yang ada di daerah Sleman dan Jogja. Itu mulai bulan Juli 2024. Ya, lalu tugas dan peran kami sebagai staf lapangan adalah membawa program ini untuk pertama dikenal guru dan siswa. Lalu kemudian pelan-pelan selama 11 bulan terakhir ini membawa guru dan siswa itu untuk ya punya prioritas bahwa program keadilan iklim ini penting dan baik untuk dilaksanakan. Nah, caranya adalah dengan beberapa kegiatan. Oke. Berarti 12 sekolah dibagi 2. 12 gimana Om Rizky? Kalau Om Rizky sendiri gimana? Oke, ya kurang lebih sama sih Pak. Kita membawa isu ini gitu ke sekolah karena ini kan isu yang mungkin belum terlalu dikenal ya oleh warga Indonesia gitulah. Gitu. Warga Indonesia luas gitu. Bahkan Indonesia ya, soalnya di kurikulum nggak ada gitu. Jadi kita coba bawa gitu ya. Di awal emang ada tantangan ya, karena ya semua orang nggak tahu, hampir semua ya, bahkan hampir semua guru ya ini guru itu nggak tahu. Makanya di sini di tahun pertama ini kita fokus ke literasinya dulu gitu. Literasi untuk anak dan guru. Betul, ke gurunya lalu ke anaknya. Gitu. Itu bagaimana ini untuk melakukan pendekatan awal? Karena tadi kan cerita ada tantangan. Gitu. Betul, ya. Seperti apa? Tantangannya apa ya? Itu sih ternyata nggak semua orang itu interest ke sini gitu. Dengan isu itu ya. Betul. Yang saya tahu kan ya ini isu global ya. Ya namanya ada pemanasan global gitu, perubahan iklim ya semua terpengaruh gitu. Tapi ternyata ada yang orang-orang yang emang tidak terlalu peduli dengan itu. Gitu. Nah itu yang menjadi tantangan mungkin ya, dan juga yang menarik dari proyek ini gitu. Om Jorgi, mungkin bisa menceritakan pendekatan atau pengorganisasian awal untuk bisa masuk ke tadi sekolah anak dan guru. Seperti apa, Om? Sejauh ingatan saya, kami dibagi 2, 6 sekolah, lalu diawali dengan adanya perjanjian begitu, membuat janji kepada guru pada masuknya kepala sekolah begitu. Kami awal datang perkenalan jelas. Bagaimana strategi pertama adalah membangun kepercayaan bahwa kami
sebagai dari staf lapangan dari yayasan yang kredibel juga. Program KIPA ini pertama SIP maksudnya ya SIP. Lalu yang pertama dilakukan adalah baseline survei. Jadi kami mendata modal yang dimiliki sekolah-sekolah yang kami dampingi itu pun berbeda-beda, dan bukan maksudnya baik buruk, tetapi ada keunikan masing-masing, ada kekuatan masing-masing. Nah, itu yang coba ditemukan di awal. Itu strategi awalnya untuk itu. pendekatan. Betul. Ada nggak metode khusus yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran begitu dari guru atau sekolah lah, komunitas sekolah di sana? Yang paling sering saya lakukan adalah ajak diskusi bersama. Dan yang menarik seperti yang dikatakan Mas Rizky, bahwa isu keadilan iklim, ini ada perubahan iklim, ada keadilan iklim, itu bukan menjadi prioritas. Memang baik tetapi belum menjadi prioritas di sekolah khususnya. Di sekolah khususnya memang sudah ada beberapa yang baik. Nah, caranya adalah dengan diskusi. Dan yang menarik adalah diskusi yang menyentuh dengan pengalaman real, misalnya tentang sampah, ngobrol tentang sampah. Maka memang 11 bulan ini banyak diskusi dan kegiatan di sekolah itu fokus isunya itu ke sampah, karena kita konteks Yogyakarta juga ada darurat sampah gitu. Jadi metodenya itu melakukan diskusi dengan isu yang kontekstual, betul. Masalah yang lagi yang dekat dengan mereka lah. Gimana kalau pengalaman Om Rizky sendiri gimana? Sama sih di sekolah yang lain. Di salah satu sekolah itu ada yang sekolahnya itu dekat dengan TPS gitu. Jadi yang tempat pembuangan sampah yang sementara ya. Itu yang secara nggak langsung ya terpapar gitu ya, terkena dampaknya ya gitu. Nah, terus ya sekolah ini juga ya ketika diskusi itu ngalir aja gitu. Maksudnya jadi ada awareness karena dia sudah terpapar. Iya, sudah mengalami gitu. Jadi itu enak, terus ya terbantu dengan kehadiran SIP itu, kita juga kolaborasinya juga enak gitu ya. BTW tadi ada 12 sekolah, itu ada 4 SD, 4 SMP, 4 SMA. Gitu. Jadi 4 gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kan di sekolah. Ya. Fokusnya kan ke ini ya, anak ya. Guru dan siswa. Ya. Bagaimana membangun keterlibatan atau partisipasi dalam proses pengorganisasian yang dilakukan ini teman-teman berdua ini? Baik, pertama memang untuk terlibat kita perlu ada kegiatan bersama. Maka di awal setelah baseline survei kami mengetahui keunikan masing-masing sekolah, kami lalu mencari pintu masuk. Pintu masuk itu berarti ada kegiatan sekolah sebagai entry point gitu. Sebagai entry point yang memang kita tahu sendiri karena agenda juga padat, kita tidak sebagai yang masuk gitu ya, tamu begitu, tidak mau menambahi acara beban begitu. Jadi kita masuk ke entry point yang memang sudah diagendakan sekolah dan bersinggungan di temanya. Jadi tujuannya itu kurang lebih mengarah kepada program KIPA. Misalnya ada kegiatan P5 di dalam kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu ada tema-tema, salah satunya gaya hidup berkelanjutan, dan itu kan sangat beririsan, bahkan beririsan banyak dengan program KIPA. Tapi jangan dibayangkan selalu mulus ya Pak ya. Ya ada juga yang resisten atau apa gitu ya yang. Ya itu nanti saya mau. Siap. Terkait dengan bagaimana resistensi terhadap pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman. Iya, ini Om Rizky dan Om Jorgi terkait dengan ini ya, pengalaman atau dinamika lapangan. Jadi mungkin dari hal-hal yang berdua lakukan ini ada hal yang menarik, mungkin cerita-cerita terkait dengan tadi ya, pendekatan pengorganisasian yang real yang terjadi di komunitas sekolah. Ada nggak itu? Ya selalu unik sih, selalu unik. Apa yang uniknya itu ada di mana? Karena kan tadi ya dari awalnya baseline itu kan mencari keunikan Pak. Gitu. Ada yang udah ya melesat lebih depan lah ya di isu lingkungan gitu ya. Sudah berjalan lebih jauh bagus gitu. lah ya. Nah, ada beberapa kebijakan yang emang mendukung program ini gitu. Tapi ada juga yang
bahkan culture untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih terbata-bata gitulah ya ibaratnya. Belum sampai gitu. Iya betul. Pas di sana itu ya kita datang itu posisi ya gitulah. Dan emang di situ langsung kita ngelihat bahwa wah ini PR-nya cukup banyak gitu. Dan ya itu jadi tantangan buat kami ya, sebagai yang dimaksud berdua tadi kan selalu menunjukkan uniknya itu apa? Apakah yang dimaksud ini tahapan terkait dengan isu itu yang sekian dan berbeda-beda atau apa maksudnya? Betul, bahkan progres perkembangan guru dan siswa sampai pada kesadaran untuk memprioritaskan isu keadilan iklim pun itu berbeda-beda. Ada yang sudah seperti kata Mas Rizky melesat jauh karena di sekolah ada program sekolah adiwiyata, misal juga sudah mempraktekkan kebudayaan zero waste, bahkan di sekolah itu tidak ada tempat sampah. Salah satu yang saya dampingi itu begitu. Jadi keunikan-keunikan di sekolah itulah yang menarik dan itulah yang kami catat selalu gitu ya. Dan progresnya selalu diupdate gitu per bulan dan ini akan diapakan selanjutnya. Misal ada entry point misalnya di salah satu sekolah yang saya dampingi itu melalui kegiatan OSIS. Anak-anak OSIS begitu bersemangat ya, terbakar ketika diajak diskusi, bahkan menemukan sebuah project gitu. Dari diskusi itu bahkan membuat komisi lingkungan hidup, lalu ada gerakan dan proyek tertentu. Misalnya saya sebut saja New Normal Project di salah satu sekolah yang didampingi itu menunjukkan bahwa sebenarnya dengan menyentuh keunikan di satu sekolah, nah itu program kita jadi ada progresnya. Itu boleh nggak nyebut sebenarnya nyebut sekolah itu? Sekolahnya enggak apa-apa ya, itu sekolah SMA Bumi Cendekia ya di daerah. Ada lebih ini ya. Om, kalau ini terkait dengan apa tadi? Terkait dengan keunikan ini tadi, ada proses interaksi. Ya. Antara teman-teman ini sebagai apa? Yang terdepan lah untuk KIPA ini harus berhubungan langsung dengan komunitas. Betul. Dalam proses pengorganisasian ini ada nggak dinamika yang terjadi? Interaksi itu ada Pak, ada bahkan ada yang sudah jauh sudah melangkah jadi melakukan sebuah gerakan begitu, tetapi kemudian gerakan itu tidak bisa dilanjutkan misalnya karena ada beberapa kebijakan sesuai dengan situasi sekolah itu begitu ya. Salah satunya memang waktu itu mau mengadakan zero waste gitu ya di salah satu sekolah yang kami dampingi, tapi kemudian karena ada perubahan kebijakan akhirnya sedikit sulit untuk mencari pintu masuk. Nah puji Tuhan memang ada kemudian riset dan ekspedisi itu sebagai salah satu katakanlah kegiatan entry point ya. Iya, kegiatan yang akan dilakukan yang membuka literasi itu tadi. Nah, untung kemudian sekolah itu sangat menyambut kegiatan lomba riset, bahkan menjadi juara 1. Itu sekolah SMA Bobri 2. Dari persoalan justru menjadi menjadi jadi tema yang harus riset gitu ya. Betul. Ada nggak tambahan lagi? Ya, nambahin ya Pak ya tadi dinamika. Nah ini baik lagi sih Pak keunikan persekolah tadi. Ini kan backgroundnya juga beda-beda gitu. Backgroundnya beda-beda yang background apa ini? Jadi background sekolahnya ini ada yang bentuknya ini sekolah biasa, sekolah swasta, ada yang gitu ya? Betul, ada yang pesantren, ada yang basis agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang Katolik juga ya Mas ya. Gitu. Nah, jadi ini menuntut kita untuk menyesuaikan diri Pak. Adaptasi, gitu. Ya betul. Gitu ya. Nah, dan dinamika dari sekolah-sekolah ini dari berbagai background ini juga beda-beda gitu. Ada yang ada juga yang lokasinya itu kan di desa, ada yang di kota gitu ya. Ini juga beda lagi gitu. Seperti yang di desa itu yang ya saya sebut saja di SD Sanjaya, itu lokasinya di daerah Turgo, di lereng Gunung Merapi.
sisi barat daya gitu. Itu gurunya ya karena masih di desa ya, jadi interaksi antar guru itu ya enak kayak keluarga gitu. Oke, ya. Gitu. Lebih mudah gitu ya. Iya betul, dinamikanya itu bisa, itu nggak butuh waktu lama kalau itu ya cuman ngobrol-ngobrol biasa itu udah langsung nyambung lah gitu. Ini Om Jorgi dan Om Rizky, kalau saya tarik agak mundur pengalaman SIP lah ya, di pengorganisasian itu menarik, terutama ketika menugaskan staf-stafnya atau orang-orangnya. Ada yang menarik, saya dulu pernah di lapangan itu dengan keyakinan saya sebagai seorang Protestan dikirim ke Aceh dengan latar belakang yang Muslim. Ada satu teman Mas Andi itu seorang Muslim dikirim ke NTT yang ini sebagian basisnya Katolik sama Protestan. Nah, ini tadi kan cerita tentang latar belakang yang berbeda. Apakah ada ini keunikan-keunikan seperti itu dengan background-nya Mas Rizky masuk di komunitas yang berbeda, termasuk Mas Jorgi? Itu kan ada hal yang menarik menurut saya. Ya. Seperti apa pengalaman Om Jorgi dan Om Rizky? Kebetulan saya juga mendampingi 2 sekolah berbasis satu pondok pesantren. Dan ya 2 pondok pesantren, SMA Bumi Cendekia dan MA Nur Iman gitu. Dan pengalamannya sangat menarik karena saya merasa disambut begitu ya. Dan tidak dibeda-bedakan bahwa ini Katolik. Bahkan ada salah satu cerita karena saking sering berdiskusi, salah satu siswa yang pada saat itu workshop kami melibatkan siswa ini untuk menjadi pembicara ya, narasumber begitu. Si siswa ini kemudian mengucapkan pencapaian gerakan yang diinisiasi olehnya, lalu kemudian mengucapkan puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Jadi langsung sontak semua di ruangan itu, wah ini gara-gara Mas Jorgi ini ya. Kolaborasi. Jadi saya kira di sekolah-sekolah selain juga isu yang dibawa adalah KIPA, tetapi nilai solidaritas, toleransi itu sangat kentara ya. Saya menikmatinya bahwa boleh belajar juga dari siswa-siswi yang berkeyakinan lain dan punya keunikan dan kekuatannya itu. Misalnya begini, saya ketika bilang tentang sampah, saya akan menyebutkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Dan itulah salah satu dalil gitu ya. Salah satu yang diyakini kan begitu. Dan itu nyambung itu dan masuk bisa meningkatkan kesadaran dan menggugah para siswa ya. Om Rizky, gimana Om Rizky kalau pengalaman? Sama. Kalau saya nggak terlalu banyak ya Pak ya. Cuman ada satu sekolah dasar itu SD yang di Turgo tadi itu basisnya Katolik. Jadi ya saya juga belajar banyak sih gitu. Walaupun di sana itu juga variatif ya, maksudnya nggak cuman Katolik saja yang diterima di SD sana. Cuman basis sekolahnya lah. Iya betul, dari yayasan itu culture-nya sih Pak. Saya respect sekali dengan culture-nya gitu. Saya sebagai Islam aja malu gitu ya. Apa itu yang membuat Om Rizky sampai kayak gitu? Apa ya? Mereka tuh sampai ya kalau saya mengibaratkan bisa sampai hati gitu Pak dalam melakukan tuh. Yang mana kalau di Islam ya belum tentu ya, nggak semua lah bisa melakoni sesuatu sampai dari hati gitu. Kadang ya cuman di permukaan aja, kadang di apa gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sana itu kayak ya mereka benar-benar tulus gitu ya. Ya itu sih yang saya. Ada hal yang menarik begitu. Betul. Lintas iman. Lintas iman. Iya. Nah, ini yang tadi sempat disebutkan Om Rizky tentang resistensi, penolakan. Ada nggak penolakan yang terjadi ketika teman-teman melakukan proses pengorganisasian atau proses membangun kesadaran terkait dengan isu tadi keadilan iklim dan perlindungan anak-anak di masing-masing sekolah yang teman-teman dampingi? Yang sejauh yang saya ingat di 6 sekolah yang saya dampingi tidak ada resistensi yang menolak dengan keras bahwa jangan datang ke sekolah kami, tidak. Karena memang basicnya adalah membangun kepercayaan dan juga sudah ada MOU yang ditandatangani, itu berarti lembaga antar lembaga. Jadi
semua mengharapkan adanya dalam tanda kutip kebermanfaatan dari program ini begitu ya. Tetapi tentu dalam dinamikanya katakanlah tantangan atau kendala itu ada. Dan itu saya selalu sadari itu sebagai keunikan itu lagi, karena ada satu ya dua kalau menurut saya dari yang saya dampingi memang memiliki modalitas yang demikian begitu. Progresnya jadi harus lebih ditemani, harus lebih didampingi dalam intensitasnya jadi lebih betul, Pak. Jadi itu saya rasa bukan resistensi tetapi katakanlah ya tantangan yang ada di sekolah itu, dan awalnya juga berat gitu ya, karena cara katanya boleh bilang kita sudah sering datang tetapi belum juga ada perubahan. Tetapi setelah beberapa bulan gitu ya, itu kan di awal begitu, setelah beberapa bulan ternyata ada begitu ketemu ada jalan keluarnya, ada jalan untuk masuk program KIPA ini. Jadi ada perubahan yang ternyata setelah kita setia dan tekun di sana untuk berdiskusi, tidak lelah untuk menggandeng pihak-pihak yang ada di sekolah-sekolah yang terkait ternyata kemudian muncul solusinya. Dan saya rasa lesson learn-nya adalah konsistensi itu, ketekunan, kehadiran itu tidak cukup 1-2 kali ya. Jadi harus tekun dan konsisten, itu akhirnya menemukan jalannya sendiri-sendiri. Om Rizky ada nggak? Oke, nambah dikit ya Pak ya. Pernah tolak nggak? Ditolak siapa ini Pak? Jadi ambigu. Nggak, maksudnya kalau tadi saya rasa kalau persoalan antar lembaga nggak mungkin ditolak ya, karena sudah ada MOU. Tetapi biasanya di proses-proses pendampingan atau pengorganisasian ada sekelompok kecil dari komunitas itu gitu. Kadang-kadang ada. Ya. Tapi kalau dari Om Jorgi tadi nggak ada. Ini Om Jorgi memaknai ini sebagai bagian dari tantangan. Kalau pengalaman realnya Om Rizky kayak mana? Kalau resistensi ya Pak ya. Kalau sejauh ini jalan proyek ini, kalau ya sama sih, kurang lebih sama. Kalau yang bilang no gitu, benar-benar no itu nggak ada. Cuman ya mungkin di belakang agak gerembeng. Ya mungkin ya seperti itu ya. Wah, nambah gawean gitu ya. Di awal-awal seperti itu. Kamu pernah dengar itu? Enggak dengar langsung, tapi ya kelihatan lah dari berkat guru nih. Wah, ini mau nambah gawean dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Cuman ya perlahan kita coba ya jalin komunikasi lagi, ya perjelas lagi lah. Ini untuk kebermanfaatkan kita semua gitu. Ini untuk ya baik lagi, ini buat anak-anak gitu. Dan nggak cuma anak saya, anak jenengan, tapi semua anak di lingkungan kita gitu ya. Artinya Om Rizky ini kan memetakan ini. Jadi kayaknya ada badapan ini nggak tolak, tapi di belakang kok ada bahasa-bahasa tubuh yang kayaknya rasanya nggak enak. Itu yang kemudian disikapi ya. Betul, ya. Dengan bagaimana membangun kesadaran dan diskusi begitu ya. Iya. Nah, Om, ini kalau kita bicara pengorganisasian, kan tidak hanya berhenti pada kita sebagai seorang CEO ya, CEO community organizer, tapi ada orang-orang komunitasnya ini. Kan di situ ada guru, ada murid, mungkin juga ada pemerintah, walaupun tidak semua saya pikir, tapi apa sih yang Om Rizky dan Om Jorgi lihat peran-peran yang dilakukan oleh tadi komunitas ini, baik guru, murid, atau kalau mungkin ada dari pemerintah seperti apa? Beberapa ketika hadir ke sekolah itu sebenarnya ada program atau kegiatan yang memang diinisiasi oleh pemerintah. Misalnya ada penyuluhan dari puskesmas tentang bahaya merokok, bahaya sampah, dan lain sebagainya. Dan yang menarik, salah satunya di SMP Bogor 3 itu menjadi pionir di Kapanewon ya, di daerah di wilayah itu untuk menginisiasi sebuah program sekolah sehat jiwa. Itu dari puskesmas yang menghadirkan psikolog yang kemudian melatih siswa-siswa
yang pilihan di sana untuk menjadi teman sebaya. Dan itu sebenarnya bersinergi dengan isu keadilan iklim untuk perlindungan anak-anak di bagian hak anaknya. Bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying, yang nyaman, safe, aman gitu ya. Dan itu juga menjadi pintu masuk bagi saya sebagai staf lapangan untuk kemudian tema besarnya. Tema besarnya itu ya beririsan, ya sedikit dalam tanda kutip dipaksakan, tetapi saya rasa kebermanfaatannya sama, dan maka ya saya juga berusaha untuk menjadikan kesempatan ketika teman-teman SSJ itu berkumpul ya saya ikut mendampingi. Apa SSJ? SSJ, Sekolah Sehat Jiwa itu. Sekolah Sehat Jiwa ya. Ada. Om, tapi kalau yang tadi peran guru dan anak ini kayak mana nih terkait dengan tadi? Kalau ada intervensi dari luar, kemudian kita bisa masuk melalui itu, tapi terus guru dan anaknya seperti apa? Apakah ada feedback atau seperti apa? Kalau guru-guru dalam kasus yang misalnya contoh tadi yang saya sebutkan, guru mendampingi, begitu ya. Guru mendampingi dan kami ya dalam nyatanya adalah contohnya misalnya kami ada grup WA untuk berkomunikasi dan menentukan ya kira-kira pendampingan apa lagi yang perlu diberikan kepada siswa-siswi terpilih ini gitu. Penguatan apa yang harus diberikan dan lain sebagainya gitu. Siswa-siswi juga ikut untuk itu ya menyerap materi itu dan meningkatkan literasi mereka terhadap betul. Apa teman sebaya gitu. Betul. Om Rizky ada tambahan nggak ini? Kalau saya bukan sih pemerintah sih Pak, lebih ke desa gitu, perangkat desa ya, Jadi perangkat desa kan pemerintah desa juga. Iya sih ya, iya. Iya, jadi di di SD Sanjaya itu yang di Turgo itu tadi ada kegiatan mereka itu adalah menyapa warga sekitar gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke anak-anak mengenal profesi tetangga-tetangga mereka gitu. Jadi mereka main ke kantor pos gitu, kenalan dengan Pak Pos gitu. Main ke kantor polisi gitu. Terus nanti berkenalan dengan Pak Polisi, kerjanya apa gitu. Jadi itu dan itu juga ke desa juga gitu, berkoordinasi dengan di desa sekitar begitu ya. Iya, betul. Jadi di sana itu udah digalakkan untuk sadar dengan lingkungannya gitu. Mereka ada di dalam lingkungan itu ya harus hadir ya Pak. Kadang yang saya lihat di kota itu mereka ya di kota tapi nggak kenal kanan kirinya. Ternyata di sana itu jualan apa gitu. Kadang itu malah nggak tahu gitu ya. Iya. Gitu. Nah ini mereka di sana malah itu siswa. Siswa itu. Kalau yang gurunya kayak mana? Gurunya gimana ya Pak ya? Mendampingi atau? Gurunya ya mendampingi juga sih itu. Ya di sana itu juga gurunya hadir selalu ya. Jadi selalu hadir gitu. Sebagai tempat bertanya, sempat konsultasi. Gitu. Iya betul. Ya jadi karena ya masih SD juga ya Pak ya. Karena masih SD juga pendampingan dari guru-gurunya jadi lebih ekstra ya. Jadi dan pertanyaan anak-anak kan ya unik-unik, lucu-lucu gitu ya, masih polos gitu, dan ya guru-guru ya mendampingi dengan sangat ceria gitu. Iya Om Rizky, kalau seperti itu, kalau Om Jorgi tadi kan ada intervensi dari luar masuk. Kalau ini kan dari dalam, anak-anak langsung. Om Rizky masuknya di mana ini? Oke, nah kalau yang di SD itu di sana itu emang sudah ada program namanya PSH Pak, program sekolah hijau. Gitu. Jadi di sana itu mereka ini unik juga ini, sekolah tapi punya kebun, punya kandang. Itu yang SD tadi? Iya. Jadi itu anak SD tapi belajar menanam, belajar berkebun, dan bahkan juga memelihara ternak gitu di sana. Ada kelinci dan juga kambing di sana. Itu. Jadi anak-anak itu nanti di sana juga praktek bikin pupuk dari kotoran hewan tadi. Terus menanam itu tadi, dari menanam benih sampai panen mereka itu diikut sertakan gitu. Dan sampai menjualnya juga gitu. Jadi tiap mau panen gitu, biasanya guru-guru nanti share di grup WA-nya orang tua gitu. Dan juga tetangga-tetangga nanti jual gitu ya. Iya, ini nanti panen tanggal segini, nanti anak-anak yang panen, mereka yang nimbangin gitu, ditali, terus nanti anak-anak yang mengantarkan.
Lah, Om Rizky dalam hal ini itu melakukan apa? Membangun komunikasi dengan gurunya atau anaknya terkait dengan proses yang dijalankan. Oke, ya kedua-duanya sih, ke gurunya juga gitu. Jadi di sini program KIPA ini kita apa ya, memberi suplemen kepada gurunya, Pak. Gitu. Jadi walaupun ini tadi udah baik ya membentuk apa ya ada PSH tadi, tapi kita tambahi suplementasi dengan ya isu keadilan iklim ini tadi. Gitu. Sudah adil belum? Iya betul. Ya. Dan apa yang perlu ditambahi, apa yang kira-kira anak SD sudah bisa masuki, maksudnya untuk membangun iklim yang lebih baik lah untuk kita semua. Gitu. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita lihat terkait dengan kolaborasi lah ya. Jadi kita sebagai teman yang melakukan pengorganisasian, tapi juga ada pihak-pihak mitra-mitra kita atau teman-teman yang di komunitas sekolah ini juga melakukan peran aktif gitu, sehingga lebih mudah dalam proses memasukkan, menginjeksi isu ini ya. Mengimbaskan. Iya betul, supaya dampaknya kelihatan. Ya. Nah ini Om terkait dengan bagaimana kita tadi membangun kolaborasi, terkait dengan itu tentunya ada persoalan. Mungkin bisa dikatakan persoalan atau mungkin kalau kita berpikirnya positif sebagai tantangan peluang, gitu, atau peluang bahkan ya. Tapi biasanya kalau SWOT itu kan kalau peluang dan tantangan kan dari persoalan eksternal. Betul. Oke, kalau terkait dengan itu, dengan para pihak yang ada nggak tantangan yang dirasakan ya? Dirasakan. Yang ditemukan di lapangan ya jelas ada gitu. Yang paling bold sih, paling sering ditemui adalah ya interest, Pak. Gitu. Jadi interestnya ya entah itu guru atau siswa gitu. Yang tadi di awal itu nggak peduli sama sekali gitu. Nah terus ya kita kan jadi mikir sebagai staf lapangan tuh harus gimana ya caranya biar sadar gitu lah ya, membangunkan mereka ini gimana ya, seperti itulah tantangannya. Dan ini menjadi hal yang seru bagi saya pribadi ya, karena ya gimana ya cara memaparkan ini biar mereka juga ikut peduli gitu. Nah seperti itu Pak yang kemarin terjadi. Terus ya itu tadi kan belum disebutkan itu tantangan, tetapi yang dilakukan apa? Nah terus yang kita lakukan ya itu tadi yang pertama diskusi. Itu ada diskusi ya betul. Lalu, diskusi itu berarti formal gitu atau sambil minum kopi gitu? Nah ini tergantung orangnya gitu. Jadi ada beberapa guru yang memang slow gitu. Nah itu biasanya kesempatan emas buat saya ya masuk gitu. Biasanya itu malah menjadi hal yang paling ngena gitu buat karena kita nggak dibatasi ya gitu dalam lebih bebas gitu. Betul ya. Itu terus ya kadang bertukar pikiran dari situ malah terbangun trust, terbangun juga kesadaran akan isu tadi gitu. Nah, di situ nanti biasanya dari obrolan di luar itu ya ibaratnya dia yang mengantarkan saya ya ke internal sekolah gitu. Ada beberapa kali itu saya di SMP IT Abu Bakar itu ada yang guru dari luar yang pada akhirnya ya itu yang mengantarkan saya lebih mengenal internalnya gitu. Ada juga ya di beberapa sekolah gitu ya yang saya gunakan strategi itu lah gitu. Ada juga ketika di sekolah dasar ini Pak, ini yang menarik itu adalah kendala bahasa atau penyampaian gitu. Bahasanya tidak bahasa Indonesia. Bukan, maksudnya konsep keadilan iklim itu kan sebenarnya pemahaman ya. Konsep keadilan iklim kan sebenarnya sesuatu yang agak kompleks ya. Kompleks kan. Berarti siapa yang korban justru malah melakukan penyebab yang sedikit, sementara yang menyebabkan paling besar dia mendapatkan dampak yang paling kecil atau minimum gitu karena modal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, konsep ini harus dibawa ke teman-teman SD, anak-anak SD. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri sekali. Itu satu. Ada juga kalau mau bilang kendala teknis, jadwal, agenda di sekolah itu tuh sudah padat sebenarnya. Dan kalau kita masuk di bulan Juli,
kita dalam tanda kutip sudah terlambat, karena sebaiknya juga mau punya program dengan sekolah 1-2 tahun harusnya masuk sejak program agenda dibuat atau ketika raker atau begitu. Ini kurang lebih menurut saya 2 tantangan, 2 kendala itulah yang unik. Sebenarnya ada satu lagi, kalau misalnya ngobrol dengan anak-anak SMP SMA itu soal bagaimana membangun kebiasaan, membiasakan sesuatu konsisten gitu, berkomitmen, itu tuh sebuah kendala. Ini Om, yang Om Jorgi kan menyebutkan ini tantang 1, 2, 3. Ya. Tapi dari sisi Om Jorgi, bagaimana tantangan itu bisa dilawan, kemudian tanda kutip yang lawannya dilawan, tetapi maksudnya bisa terurai begitu tantangannya. Yang menarik ketika di SD dalam proses mendampingi ada sebuah dalam tanda kutip solusi begitu ya, yaitu melalui kisah. Saya menjadi belajar kisah cerita. Cerita. Karena dengan cerita anak-anak SD punya gambaran gitu. Bisa caranya memproses, ya saya kurang lebih itu ya yang ditemukan dalam proses pengorganisasian untuk anak-anak SD begitu. Jadi dengan cerita itu anak-anak akan lebih menangkap konsep gitu. Soalnya kan kalau anak kecil kan yang belum merasakan ya perbedaannya dulu itu seperti apa sih, idealnya tuh bumi itu seperti apa sih itu. Mereka kan lahir jebret udah kayak gini gitu ya, ibaratnya udah cukup rusak gitu ya buminya. Jadi kalau kadang kalau kalau yang orang tua kan bisa mungkin kalau dulu yang ibu rasain gimana sih gitu, lingkungannya ya, kalau sekarang gimana. Nah itu kalau anak kecil kan nggak bisa digituin. Nah Mas Jorgi kemarin yaitu punya ide untuk membawakannya dalam bentuk cerpen itu. Dan itu cerpen gimana maksudnya, dibacakan atau kita membaca bersama. Membaca bersama dengan anak-anak begitu. Dan yang seru adalah ketika atensi anak-anak itu terarah ketika misalnya ada temennya yang mengalami peristiwa dampak atau peristiwa. Dia akan merasa solider begitu dengan temannya. Atau dengan hewan. Bagaimana kalau perubahan iklim nanti membuat hewan tertentu punah? Saya nggak mau begitu. Jadi itu yang menarik di anak-anak SD. Itu kayak ini ya, kesadaran bersama dari para korban. Orang yang terdampak, yaitu manusia maupun binatang, ternyata muncul kesadaran ketika kita ada persoalan ditekan begitu. Oke Om, cerita tentang dampak. Kira-kira selama proses yang dilakukan, perubahan apa sih yang menurut teman-teman sudah hampir 1 tahun, 11 bulan. Oh ini loh perubahan yang telah terjadi selama kita melakukan pengorganisasian atau pendampingan untuk sekolah yang selama ini menjadi mitra. Di sekolahnya ya Pak ya berarti. Oke. Bisa sekolah atau terserah teman-teman, bisa melihat itu secara institusi atau secara komunitas atau personal juga nggak apa-apa. Oke. Yang bisa ditangkap. Oke, kalau dari sekolah sih mayoritas itu sudah sangat amat aware ya. Kesadarannya. Iya, betul, aware dengan ya perubahan iklim. Jadi tiap saya datang itu yang terbesit di kepala mereka tuh langsung tentang lingkungan ya, jelas tentang lingkungan, entah itu sampah, entah itu tanaman dan lain-lain gitu. Dan mereka tuh kadang terutama ya anak-anak SD ya gitu, langsung mengajukan pertanyaan gitu ya, mungkin sudah mereka simpan berhari-hari gitu ya, terus ketika saya datang tuh langsung ditanyakan ke saya gitu. Bawa tabungan pertanyaan. Iya, gitu. Nah itu menjadi hal yang apa ya seru gitu ya. Lihat anak-anak gitu, itu perubahan yang ya bagi saya juga menyenangkan juga gitu. Lalu dari guru juga mulai sadar gitu, mulai membuat beberapa kebijakan gitu yang sebelumnya sebelum YSI datang itu belum ada. Pada akhirnya mereka punya ide gitu dan mau mengaplikasikannya gitu di kelas gitu ya? Iya betul, yang seperti tadi sudah disebutkan Mas Jorgi, ada zero waste gitu. Nah yang dulu masih memproduksi sampah gitu, jadi yang jualan di kantinnya itu masih ada packaging yang cukup banyak gitu ya, mereka pada akhirnya ya agak geser ya menjadi makanan-makanan jajanan pasar gitulah, yang
nggak pakai sampah terlalu banyak gitu. Ya mungkin dibungkus daun pisang gitu. Nah, dan tidak menyediakan plastik gitu. Jadi mereka itu bawa apa? Ada lepek gitu ya Pak ya. Ya, jadi sekolah pada akhirnya beli lepek gitu. Dinamain. Ya, per anak itu ya dikasih nama, nanti kalau udah selesai dicuci nanti ditaruh di ya gitu seperti itu. Itu ada yang seperti itu juga. Di sekolah lain yang didampingi ada misalnya perubahan di MA Nuriman waktu setelah pengorganisasian mulai muncul tempat sampah yang terpilah untuk beberapa jenis sampah. Itu setelah Om Jorgi masuk di situ. Sebenarnya saya tidak mau GR, mungkin itu sudah diagendakan begitu ya. Karena memang sudah ada kelompok-kelompok yang peduli pada lingkungan sebenarnya di MA Nuriman. Sangat baik. Yang lalu misalnya di SMA Bobkri 2 bahkan proyek tugas akhir itu ada yang diarahkan untuk, kan mereka ujian akhir itu menjadi proyek tahun ini, semester ini, dan itu ada yang diarahkan dengan tema-tema lingkungan. Nah itu bagi saya walaupun kecil itu sangat baik gitu ya. Ada mengarahkan siswa-siswi untuk punya kesadaran itu. Di SD Bobkri Gondolayu, SD Bobkri Sidomulyo itu mulai menanam. Karena mungkin di lingkungan sekolah yang memang cukup panas, mungkin lalu ada gerakan untuk menanam beberapa tanaman begitu. Ya, jadi perubahan ini kalau dari cerita ini kan, kalau di SIP itu kan ada 3 perubahan. Perubahan pengetahuan dari nggak tahu menjadi tahu. Tadi sudah mulai di awal-awal. Terus perubahan kesadaran. Oh, ini memang harus dirubah. Terus ada hal yang menarik. Muncul tadi apa? Kebijakan lepek. Ada tempat sampah yang dipilah. Muncul gagasan untuk apa? Riset atau tugas akhir. Ini sudah pada level perubahan perilaku kalau menurut saya. Jadi itu level tertinggi untuk perubahan. Artinya memang berdampak. Tapi saya juga pengen tahu lagi terkait dengan ini. Kalau anak-anak mungkin kalau yang paling kecil kan SD. Bagaimana sih mereka menunjukkan perubahan perilaku mereka terkait dengan saya sudah, Mas Jorgi, saya sudah paham iklim keadilan iklim itu seperti ini loh. Hak anak itu seperti ini ya, sudah saya tahu dan saya sudah melakukan. Sudah sempat menjumpai anak-anak yang seperti itu belum? Di 2 sekolah SD yang saya dampingi, Bobkri Gondolayu dan Bobkri Sidomulyo, ada beberapa anak yang sudah speak up gitu ya, yang berani berbicara gitu ya. Bertanya maupun juga mengemukakan pendapatnya begitu, yang menunjukkan paham tentang perubahan iklim dan juga menunjukkan bahwa dia peduli pada teman-temannya yang terdampak perubahan iklim. Contohnya ketika saya bercerita tentang anak-anak yang terdampak bencana banjir rob. Ada seorang anak yang ketika diberi snack, dia menolak, ini untuk teman-teman saya aja yang di Demak. Dia bilang begitu. Oh gitu. Ada juga ya. Dan itu tuh bagi saya menyentuh ya. Karena seorang anak dengan willingly, sukarela untuk mengatakan demikian. Bukan untuk gaya-gayaan, karena dia waktu itu di barisan paling akhir menerima snacknya. Jadi bukan untuk dilihat teman-temannya. Saya rasa itu. Dan juga ada misalnya memberi tugas membuat video gitu ya. Skenario yang teman adik-adik SD itu buat itu menunjukkan bahwa mereka tahu ideal yang baik, membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah, menanam pohon. Saya kira itu cara untuk memastikan bahwa ternyata siswa-siswi SD bisa menunjukkan gitu. Memiliki mereka untuk video ambil sendiri atau ada dibantu. Waktu itu saya dan salah satu volunteer datang untuk merekam ya. Lalu ada juga dibantu orang tuanya. Oke. Kalau Om Rizky, ada enggak anak-anak yang menunjukkan itu? Kalau di tempat saya baru pengetahuan tentang perubahan iklim aja sih Pak. Kalau yang keadaan iklim saya rasa belum terlalu menonjol ya gitu. Ya mungkin beberapa kali itu sudah bisa saya ajak diskusi terkait dengan ya dari cerita juga sih tentang keadilan iklim gitu. Orang-orang yang kontribusinya itu sebenarnya nggak terlalu banyak pada perubahan iklim, tapi itu mendapat dampak yang luar biasa lebih besar gitu. Nah itu mereka mulai sadar gitu.
Tapi kalau ke aksi belum sih. Kalau yang dari sekolah-sekolah yang saya dampingi ya ini ya. Tapi paling tidak ada ya ternyata untuk anak. Ya, masih ada beberapa, sedikit lagi ya. Jadi terkait dengan ini apa ya? Kalau tadi tantangan sudah, sekarang refleksi kita terkait dengan apa yang dilakukan. Itu dengan yang teman-teman lakukan bersama komunitas dalam ini sekolah. Kira-kira apa lesson learned, pembelajarannya yang menurut berdua ini alami itu seperti apa dengan proses yang ada saat ini? Bagi saya yang pertama, lesson learned bagi saya yang pertama itu adalah ketika ingin mengimbaskan sesuatu kepada pihak yang lain begitu ya, apalagi anak-anak, kita perlu memahami ya bisa dibilang dunia mereka, apa yang menjadi prioritas mereka begitu. Lalu dari situ mulai kita mengarahkan, menuntun ke prioritas yang kita mau tuju, yaitu keadilan iklim atau ya aksi nyata untuk mengurangi laju perubahan iklim itu sendiri. Yang itu yang saya alami di semua 6 sekolah yang kemudian menjadi mitra begitu ya. Nah, salah satunya dengan melibatkan, yaitu bentuknya adalah melibatkan persis. Dengan mengajak diskusi kita tahu apa yang menjadi penting buat mereka. Dan dari situlah kita mengarahkan, misalnya kalau mereka merasa penting bahwa mereka berkumpul, mereka menyatakan pendapat, ya kita arahkan pendapatmu itu harusnya diarahkan ke sini loh. Harusnya seperti yang dibuat di SMP Bogor 3, foto voice dengan mengarahkan suara adik-adik itu untuk memotret dampak perubahan iklim. Bisa menceritakan. Ya. Om Rizky. Oke. Kalau lesson learn ya Pak ya? Ya, refleksi lah. Kalau dari saya sih lebih ke apa ya? Ternyata saya nggak sendiri. Itu poin. Gitu. Iya, nggak cuman Mas Jorgi, ada yang lain juga, tim lain dan juga banyak sekali mitra yang ternyata itu punya visi yang sama gitu. Nah, dan di YS ini ya memberi kami kesempatan untuk apa ya membangun hubungan dengan mitra lain gitu ya, seperti ada Get Plastik, ada bank sampah, macam-macam banyak sekali, ada desa wisata dan lain-lain macam-macam yang ternyata visinya itu sama gitu. Nah dari situ saya jadi punya apa ya feel less lonely lah itu ya Pak ya. Jadi dulu itu ya sebenarnya saya udah dari lama ya pengen melakukan aksi, cuman kayak dari dulu itu tertahan karena saya cuma sendiri. Iya, cuma sendiri gitu. Kadang ada rasa malu, ada rasa overwhelmed juga gitu. Maksudnya yang saya lakukan ini hanya kecil, sementara yang berkontribusi pada hal-hal yang buruk itu lebih banyak gitu. Jadi setelah saya di sini ini menjalani posisi sebagai staf lapangan ini, ya itu tadi udah terjalin hubungannya lain banyak kok temannya gitu. Oke, ini yang paling akhir ini. Jadi dengan apa yang teman-teman lakukan, terus kemudian kita melihat friendship lah ya. Kira-kira pesan-pesan apa, terutama untuk friendship yang mungkin punya aktivitas atau pekerjaan dengan isu yang sama, apa kira-kira pesannya? Tidak boleh pesan ST ya. Silakan Om. Bagi saya langkah 1000 itu dimulai dari langkah pertama. Maka saya ingat betul dan saya merasakan betul walaupun merasa dalam usaha itu sia-sia atau tampak tidak ada artinya atau hasilnya yang tercapai, jangan berhenti melangkah. Karena kita harus konsisten, karena kita harus komitmen. Kalau memang kita mau, ya walaupun kita sendiri, kita tetap harus berjalan. Karena pada akhirnya nanti keteguhan itu tuh akan menyetrum dan mengimbasi yang lain gitu, akan menarik yang lain. Oke, Rizky. Oke, pesan untuk friendship ya. Ya seperti lesson learn saya tadi ya. Kamu nggak sendiri. Gitu. Oke, banyak teman-teman tuh banyak gitu. Dan secara belum ketemu saja. Iya, mungkin belum ketemu atau belum berkesempatan untuk ya itu tadi ya menjalin hubungan atau gimana. Tapi banyak kok teman-teman. Dan ya sekarang itu mulai jadi lifestyle mungkin ya Pak ya.
Banyak sekali saya setelah saya telusuri itu banyak kok sekarang yang udah mulai melek gitu, udah mulai mendengar, mulai peduli gitu. Dan ya jangan malu, nggak usah malu karena untuk memulai sesuatu yang baik. Iya gitu, small move is still a move gitu ya. Yes. Oke. Iya gitulah. Iya. Gitu. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Om Jorgi, mungkin nampaknya ini nggak ada artinya gitu ya. Sesuatu yang hanya omong-omong saja. Tetapi paling tidak hal-hal yang sederhana ini kita sudah menjejakkan langkah-langkah dan mungkin menjadi bagian dari sejarah yang akan tercatat nanti. Betul. Siapapun itu nanti yang mencatat. Mungkin yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang sering kita ajak interaksi. Betul. Dan friendship, kami percaya obrolan yang santai ini semoga bisa menginspirasi paling tidak dan membuka wawasan terkait dengan bagaimana sih kita melakukan pengorganisasian. Kalau kita bicara tentang keadilan iklim dan perlindungan hak anak, itu satu tema. Tetapi ketika tema-tema yang lain, saya pikir pendekatan tidak terlalu jauh berbeda. Satu hal yang perlu dicatat tadi dari yang berdua terkait dengan konsistensi. Siap dan selalu menemani. Oke, friendship. Demikian obrolan santai kita, podcast kita. Terima kasih atas atensinya. Silahkan teman-teman yang lain ini juga nanti bisa menyampaikan dari obrolan ini. Dan untuk friendship, jangan lupa untuk menonton di YouTube, IG, dan juga Facebook yang ada di Yayasan SIP Indonesia. Terima kasih. Salam.